Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua guys. Balik lagi di channel kita 12 Pas. Guys, jadi back itu susah banget loh. Kalau striker masih bisa nyanyain peluang berkali-kali, tapi tetap dianggap jago. Nah, kalau back pas bikin satu kesalahan langsung disorot habis-habisan. Tapi ada beberapa back yang gak cuma bertahan dengan solid, tapi juga punya pengaruh besar di tim mereka. Siapa aja mereka? Ini dia 10 back terbaik sepanjang sejarah sepak bola versi fans. Langsung aja kita bahas guys. Gas! 10 back terbaik sepanjang sejarah sepak bola versi fans. Jadi back itu susah banget guys. Kalau striker sih bisa nyanyain banyak peluang terus akhirnya ngegolin juga, dan itu dipuja-puja guys. Tapi kalau back pas bikin kesalahan dikit aja langsung disorot habis-habisan. Nggak jarang blundernya diputar ulang bertahun-tahun. Nah, posisi fullback juga termasuk yang paling berat di lapangan. Kalau nggak punya stamina kuda, jago nyerang tapi tetap kuat bertahan, ya udah deh, susah bersaing di level atas. Tapi ada beberapa pemain yang benar-benar udah ngemaster posisi ini, baik di tengah maupun di posisi sayap guys. Bahkan statistik canggih zaman sekarang aja masih kesulitan buat ngukur seberapa besar pengaruh mereka. Nah, berdasarkan opini fans, ini dia daftar back terbaik yang pernah ada. Langsung aja nomor 10 ada Javier Zanetti yang main di Inter Milan dan Argentina. Kalau ngomongin pemain yang setia sama klubnya, Javier Zanetti ini contoh paling nyata. Dari tahun 1995 sampai 2014, dia pakai seragam Inter Milan terus. Dia total main 858 kali buat klub ini. Udah tua masih lincah aja, sampai umur 40 masih main. Gila gak guys? Jadi back lagi. Zanetti bukan back yang sering nyetak gol, tapi dia dikenal karena pertahanannya yang solid banget, plus sikapnya yang selalu profesional. Fans Inter pasti banget punya kapten sekaliber dia, karena dia nggak cuma jago main bola, tapi juga cinta banget sama klubnya. Kita lanjut ke nomor 9, ada Franco Baresi yang main di AC Milan dan Italia. Back zaman sekarang kayaknya nggak ada yang bisa nyamain Franco Baresi. Selama 15 tahun jadi kapten AC Milan, dia bikin pertahanan di level tertinggi kelihatan gampang banget guys. Udah gitu, dia juga punya koleksi trofi yang keren. 1 Piala Dunia, 3 Liga Champions, dan 6 gelar Serie A. Baresi juga bukan tipe back yang cuma jaga daerah sendiri. Dia bisa main di mana aja di lini belakang, dan tetap aja efektif. Intinya, dia itu role model buat back-back muda sampai sekarang. Pokoknya dia legend banget guys. Kita lanjut ke nomor 8, ada Cafu. Dia main di Roma, AC Milan, Sao Paulo, Real Zaragoza, Palmeiras, dan Brazil. Cafu ini beda sendiri, soalnya dia satu-satunya pemain yang pernah main di 3 final Piala Dunia berturut-turut. Nggak tanggung-tanggung, dia menang 2 kali, di tahun 1994 dan 2002. Back sayap, tapi punya skill kayak winger. Gak heran kalau dia disebut fullback paling ofensif sepanjang masa. Dia juga masih megang rekor sebagai pemain dengan caps terbanyak buat timnas Brazil. Bahkan Neymar aja kayaknya bakal susah buat ngelewatin rekor itu. Pernah main buat AS Roma dan AC Milan, Cafu jadi simbol kejayaan Brazil di dunia sepak bola. Bisa dibilang, dia adalah kombinasi sempurna antara kecepatan, teknik, dan pengalaman. Kita lanjut ke nomor 7, ada Philipp Lahm. Dia main di Bayern Munich, VfB Stuttgart, dan Jerman. Kalau ngomongin back kanan terbaik sepanjang masa, kayaknya nggak ada yang kaget kalau nama Philipp Lahm masuk daftar ini. Dia konsisten nggak? Banget guys, dia konsisten banget. Nggak gampang kompromi, jelas. Loyal ke Bayern Munich, udah pasti. Pokoknya dia emang pantas ada di jajaran top 10. Walaupun badannya kecil, tapi dedikasinya buat bertahan bikin dia jadi pemain yang nggak tergantikan, baik di klub maupun timnas. Lahm ini bisa dibilang pemain serba bisa. Ada yang kesulitan main di banyak posisi, Lahm mah santai aja. Mau di kanan, kiri, atau tengah, performanya tetap top. Kita lanjut ke nomor 6, ada Carles Puyol yang main di Barcelona dan Spanyol. Kalau ada yang bilang Carles Puyol adalah kapten dan back terbaik yang pernah dimiliki Barcelona, ya guys, itu bener banget. Sayangnya, eranya udah lewat. Dulu, dia ibarat tembok kokoh yang bikin lini belakang Barcelona susah ditembus. Nggak cuma jago main di tengah, tapi juga bisa dipasang di posisi sayap. Jadi nggak heran kalau banyak back-back generasi setelahnya yang menjadikan Puyol sebagai panutan. Buat yang inget Puyol cuman karena rambutnya yang gondrong berantakan, wah kalian kelewatan guys. Dia ini legenda La Liga dengan hampir 600 penampilan bareng Blaugrana. Duetnya sama Sergio Ramos di timnas Spanyol juga bikin lawan-lawan susah tidur. Kalau nggak percaya, coba lihat medali juara Piala Dunia 2010 yang dia punya guys. Kita lanjut ke nomor 5, ada Fabio Cannavaro. Dia main di Parma, Juventus, Real Madrid, Inter Milan, Napoli, Al Ahly, dan Italia. Back tengah tapi pernah menang Ballon d'Or, Cannavaro jawabannya. Tahun 2006 dia benar-benar bersinar abis.
sukses ngebawa Italia juara Piala Dunia dan ninggalin banyak kenangan manis buat para penggemar bola. Walaupun tingginya cuma 175 cm, tapi jangan remehin kemampuannya guys. Dia punya kepemimpinan yang keren, pinter ngebaca permainan, jago positioning, dan kenceng larinya. Makanya dia tetap jadi bek tengah yang ditakutin lawan dan dihormati lawan guys. Dari Parma, Juventus, Real Madrid, Inter Milan sampai balik ke Napoli, Cannavaro selalu tampil profesional dan berkualitas. Pokoknya kalau ngomongin bek kelas dunia, dia nggak boleh kelewatan. Kita lanjut ke nomor 4, ada Alessandro Nesta. Dia main di AC Milan, Lazio, Montreal, Chennai, dan Italia. Alessandro Nesta pas umurnya udah 36 tahun masih sanggup ngelawan Lionel Messi guys. Jadi istilah tua-tua keladi buat Nesta memang cocok buat dia guys, karena makin tua makin jadi. Dia ini tipe pemain yang kalau nyegat lawan tuh kelihatan effortless, kayak nggak ada beban gitu guys. Sering dibandingin sama Paolo Maldini, tapi tetap aja Nesta punya gayanya sendiri. Ibarat tembok bata, setiap penyerang yang coba ngelewatin dia pasti nyesel. Tackle-nya presisi, jago ngatur bola, dan hampir mustahil dilewatin 1 lawan 1. Nesta emang paket lengkap buat seorang back, dan dia memang kokoh banget guys. Kita lanjut ke nomor 3, ada Roberto Carlos yang main di Real Madrid, Fenerbahce, Corinthians, Inter Milan, AZ Makakala, Palmeiras, Odisha, dan Brazil. Kaki kiri doang udah cukup buat nempatin Roberto Carlos di posisi tinggi, apalagi ditambah kesuksesannya bareng Brazil dan Real Madrid. Pahanya yang kayak batang pohon bikin dia jadi salah satu back paling nyeramin dari segi serangan. Kalau udah ngelepas tendangan, kipernya bisa auto deg-degan guys. Selain jago nahan serangan lawan, Roberto Carlos juga spesialis bola mati. Nggak semua orang bisa nyetak gol yang masuk kategori terbaik sepanjang masa, kayak free kick ajaibnya ke gawang Prancis di tahun 1997. Itu yang terkenal banget dengan sebutan tendangan pisang guys. Dan yang keren, dia masih diingat bukan cuma gara-gara gol itu, tapi banyak prestasi lainnya juga. Ini tendangan sama larinya jangan ditanya guys. Larinya kencang banget nih. Kita lanjut ke nomor 2, ada Franz Beckenbauer yang main di Bayern Munich, Hamburg, dan Jerman Barat. Salah satu pemain bola paling lengkap sepanjang sejarah, plus orang yang ngenalin peran sweeper modern alias libero ke dunia sepak bola. Franz Beckenbauer ini pionir sejati, berhasil ngebawa Jerman juara dunia baik sebagai pemain maupun pelatih. Sekarang meskipun udah nggak ada, namanya tetap akan dihormati di dunia sepak bola. Dia dijuluki Der Kaiser. Beckenbauer jadi pilar utama di lini belakang Bayern Munich di era kemasan mereka. Nggak cuma itu aja, dia juga berhasil ngebawa timnya menang 3 kali di Liga Champions. Dari segi penghargaan individu, dia sukses ngantongin 2 Ballon d'Or, rekor tertinggi buat seorang back. Nggak heran deh kalau dia masih jadi legenda sampai sekarang guys. Nomor 1, atau yang paling keren menurut fans, Paolo Maldini yang main di AC Milan dan Italia. Ini udah jelas guys, dan pantas banget ada di posisi pertama. Paolo Maldini, pemain yang setia sama satu klub doang sepanjang karirnya di AC Milan. Dia bikin main di posisi back kiri dan back tengah kelihatan gampang banget. Padahal di posisi belakang dia jarang banget bikin kesalahan. Bisa jadi generasi mendatang gak bakal nemuin back sekeren dia lagi. Zinedine Zidane aja pernah bilang kalau Maldini itu lawan paling susah yang pernah dia hadapi. Dengan 126 caps buat timnas Italia dan 901 penampilan buat AC Milan, dia ngebuktiin kalau dia emang jagoan. Dari kecerdasan di lapangan, tackling yang cerdas, sampai selalu ada di posisi yang pas, Maldini emang paket lengkap buat seorang back. Ini mah gak usah ditanya lagi guys, legenda banget. Dan rata-rata penyerang-penyerang hebat juga hormat banget sama dia guys, respect ke dia. Nah, itu dia guys, 10 back terbaik sepanjang sejarah sepak bola versi fans. Dari pemain yang loyal seumur hidup di satu klub, sampai yang dikenal karena skill bertahan yang luar biasa. Mereka semua udah ninggalin jejak di dunia sepak bola. Gimana guys, kalian setuju nggak sama daftar ini? Atau ada back favorit kalian yang belum masuk? Tulis aja di kolom komentar guys. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Sehat-sehat terus, jaga kesehatan. Makasih banyak udah nonton guys. Thank you. Bye bye.